Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di bab bejana ya. Babul aniyah. Di dalam riwayat ini al-aniyah jamu ina'in. Jadi bab tentang wadah atau bejana-bejana. Ya, di dalam wadah ini disebutkan secara khusus di dalam kitab Bulughul Maram li'anna syari'a qad naha am ba'diha. Kenapa disebutkan di bab ini? Karena tidak semua wadah, tidak semua bejana itu diperbolehkan secara syar'i, Bapak Ibu. Walaupun kula jenengan mampu membeli, ya, tapi tidak kemudian semua kita beli. Ada satu aksesoris-aksesoris yang kadang-kadang eman kalau nggak kita gunakan. Ngapunten ketika saya ke Singapura itu mendapat hadiah kayak semacam piring yang di dalamnya itu katanya sih emas. Terlepas dari asli tidaknya, yang jelas saya kan Mas Khozin gitu aja. Jadi kayak kuningan bagus gitu, ya. Tapi berupa piring. Kalau nggak dimanfaatkan itu ya eman-eman gitu kan. Kalau hanya pajangan saja itu kayaknya piring kok dipajang. Dan itu banyak seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini disebutkan li anna syari'a qad naha am ba'diha. Ya. Jadi faqad ta'allaqat biha ahkam. Sehingga wadah demi wadah itu erat kaitannya dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan dibawa berdasarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, di hadis yang ke-14 atau di sini bab ke-16 ya. Yang ke-16 bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Hudzaifah ini sebetulnya nama aslinya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Hudzaifah. Abu Abdullah Hudzaifah ini ya disebut dengan Ibnul Yaman. Ya, ada yang mengatakan karena memang nama bapaknya bernama Yaman. Kayak kula jenengan Khozin, bapaknya jenenge Paiman. Makanya wong Jawa itu kadang-kadang ada kesamaan kemiripan dengan orang-orang Arab. Ya, jadi kayak di Arab itu ada Ghafuro, Indonesia ada Gapuro. Itu Ghafuro. Di Arab ada Al-Laun, di Indonesia ada alun-alun. Di sana ada almari, lah di sini ada lemari. Itu ada maknanya semua, Pak. Baik, di dalam riwayat sanad dari Hudzaifah bin al-Yaman disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian meminum fi aniyatin, ya, fi aniyatiz zahabi wal fiddah, di dalam wadah atau bejana atau mungkin gelas ngaten nggih yang terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi wong sugih, Pak. Nggih, nek terima gelas biasa ngene, wong di Dubai itu aja ada mobil yang lapisannya emas semua. Ya, ini di dalam konteks kula jenengan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diperbolehkan. Nah, punten dalam satu hadis itu kadang-kadang larangannya adalah yang lit tahrim, ada yang lil karohah. Kalau dia dalam hal ini lit tahrim, haram hukumnya. Nanti didukung dengan hadis yang lain. Oke. Termasuk juga wala ta'kulu fi sihafihima. Ya. Dan juga jangan kalian makan, bukan hanya minum saja, termasuk makan dari piring yang di dalam piring itu ada sebagian yang dicampur dengan hal yang terdiri unsur dari emas dan perak. Ya, itu seperti itu. Kenapa demikian? Fa innaha, karena wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah lahum fid dunya. Lahum bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang hanya bermewah-mewahan di dunia saja. Irama ada ya Pak ya? Kenapa
minuman itu haram, gitu ya. Itu lagu jadul, sekarang nggak kenal jenengan. Ya. Itu muttafaqun alaih. Jadi kenapa diharamkan? Diharamkannya ketika di dunia dalam rangka sayangnya Allah kepada panjenengan semua agar nanti bisa dinikmati di akhirat di surga yang selama-lamanya. Untuk itu, wong Islam, wong mukmin, kenapa disebut aslama yuslimu muslim? Karena sifatnya seorang muslim itu tunduk patuh berserah diri yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut sami'na wa ata'na. Nek ampun ngoten disebut mukmin dari kata amana yu'minu imanan. Nek wis ngono terus aman, Pak. Aman, nyaman, sentosa, bahagia yang terselamatkan dari siksa api neraka. Selaras dengan surah At-Tahrim ayat 6, gitu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Untuk menjaga diri kula jenengan. Ngaten. Karena kadang-kadang orang itu banyak protes, Bapak Ibu. Ketika Allah Rasulullah menganjurkan kula jenengan mewujudkan generasi-generasi yang saleh salihah ahli ibadah berakhlakul karimah. Sekarang ini ada Bapak, sekelompok orang komunitas yang punya punya cara pola hidupnya bahwa aku rabi gak rabi sak karepku yang penting gak duwe anak. Sekarang ada Pak. Ya, aneh-aneh orang sekarang itu. Apa itu namanya, Pak? Nah, sebuah apa ini jenenge? Masya Allah. Ngeri, Pak. Ya. Jadi maunya itu bertentangan dengan aturan Allah. Ya sama dengan LGBT itu kan juga gitu, Pak. Oh, jelas dilarang. Kaumnya Nabi Lot itu langsung seketika, Pak, murka Allah. Dan sekarang itu LGBT dibolehkan, Pak. Padahal LGBT itu bahaya, Pak. Makanya musibahnya juga langsung LGBT. LGBT, longsor, gempa, terus banjir bandang, tsunami, itu LGBT. Beda dengan ibu-ibu mriki LGBT, lontong gule bodok tempe. Ini di kampung saya, Bapak, itu sampai sekarang banjir itu belum selesai. Saya sebagai warganya Pak Ganjar Pranowo ini nggak tahu mencalonkan apa enggak ini. Mboten kuyon nggih. Bismillah. Baik, berikutnya adalah hadis yang ke-17. Wa an Ummi Salamah. Ya, jadi intinya seperti itu, Bapak. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah. Ummu itu ibu, Salamah itu wanita yang pasrah sepenuhnya kepada Allah dan Rasulullah, itu sudah nggak bisa diukur dengan apapun juga. Ya. Ini, maka di sini disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Siapa beliau? Zaujun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, istri Rasulullah. Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Ini tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ya, sambil perkenalan lah nama-nama orang-orang penting di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk penasaran keluargane Farel, keluargane sopo lah gitu ya. Ini. Jadi Ummu Salamah ini beliau menyampaikan qalat dawuh sapa Ummu Salamah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah dawuh Rasulullah di mana beliau bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya Allah, ya. Ini juga sahih Bapak Ibu. Sama-sama muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu ada yang mengartikan sahih yang sesahih-sahihnya berdasarkan Bukhari dan Muslim, atau muttafaqun alaih itu secara etimologi disebut dengan muttafaqun, disepakati oleh seluruh imam hadis. Ya, alaihi terhadap hadis tersebut. Itu Bapak Ibu. Sehingga sangat sahih. Nah, di sini disebutkan kalau di terjemah panjenengan ini alladzi yashrabu, orang yang minum dengan bejana fi ina'il fiddah, dengan wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia memasukkan innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, memasukkan di dalam perutnya
neraka jahanam, api dari neraka jahanam. Kalau di mana di sini Bapak Ibu, yujarjiru bukan sekedar memasukkan. Kalau memasukkan itu hanya yudkhilu, adkhala yudkhilu. Oke, memasukkan, Pak. Ngapunten. Saya memasukkan air ke gelas, oke. Ini sekedar memasukkan saja. Ya. Itu maknanya bukan yujarjiru, Pak. Saya tak pakai edisi. Ini contoh, Pak. Moga, Pak. Agak nunjukannya ya. Saya memasukkan, nah, niki namanya memasukkan Bapak. Pangapunten, berbeda dengan yujarjiru. Ini namanya yudkhilu. Kalau yujarjiru sudah dimasukkan, lalu diaduk. Masya Allah, subhanallah. Jadi sama dengan memasukkan dan mengaduk, ya, bahasa Jepangnya itu mengudek-udek lah ya. Ya aduk, kata panjenengan ibu-ibu kalau bikin kopi itu kan, dimasukkan terus diudek-udek, dicampur kali api neraka jahanam. Naudzubillah, naudzubillah. Orang bilang ngaten panjenengan, ini baru perak loh yang dibuat contoh oleh secara redaksional dari sanadnya Ummu Salamah ini. Apalagi emas. Karena tingkatan emas itu grade-nya lebih tinggi daripada perak. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini menggambarkan kesederhanaan kula jenengan. Tidak usah terlalu. Tidak perlu monggo, walaupun kita banyak harta, tidak perlu bedino ajang cowek. Iya, pecel belut aja nih, ajang cowek. Baik, bismillah. Ingkang nomor 18 wa ani bin Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sangat populer ini, seorang sahabat sekaligus orang terdekat Rasulullah yang terbanyak meriwayatkan hadis. Abdullah ibnu Abbas, lalu Anas bin Malik. Nah, Abdullah ibnu Abbas ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, menyampaikan sebuah sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubighal ihabu faqad tahura. Nah, ini beda lagi ayat apa? Paragrafnya beda lagi. Kalau tadi terkait dengan wadah yang memang terbuat dari emas dan perak. Kalau yang terkait misalnya wadahnya itu terbuat dari sesuatu yang bukan dari emas perak, bagaimana? Misalnya terbuat dari kulit binatang. Nah, di sini disebutkan idza tubigha, nalikane den samak. Di samak itu jangan seperti ketika saya ngaji Bulughul Maram waktu mondok pertama, Bapak. Tapi di samak itu disamai, buku disampul gitu. Ternyata di samak itu ada beberapa proses Pak, mungkin panjenengan sudah ini. Seperti itu. Jadi di samak idza tubigha, ketika di samak apa al ihabu ai jildul hayawan, kulit binatang. Binatang yang sudah menjadi bangkai, Bapak. Ya, yang sudah menjadi bangkai syaratnya binatang halal. Nek jelas celeng anjing ya jelas tidak boleh, walaupun hanya kulitnya saja. Panjenengan barangkali ada binatang ternak yang halal seperti kambing, sapi misalnya, gara-gara kena apa itu penyakit apa itu, Pak? Apa gitu ya, atau ayam panjenengan kena flu burung misalnya gitu ya. Wis kena virus apa yang membuat binatang itu mati mendadak. Lah kan menjadi bangkai. Maka haram kita gunakan. Nah, bolehnya adalah kulitnya kemudian disamak. Ketika disamak itulah faqad tahura, maka sungguh telah menjadi suci. Nah, dan disamak nanti kemudian dijadikan rebana terbang atau dijadikan hiasan dinding, digambari wayang atau apa ngoten nggih, atau digambari kaligrafi. Kalau dari Madura gambar sakera gitu ya. Nah, itu monggo silahkan. Dan ya faqad tahur akhrajahu Muslim wa indal arba'ah ya. Jadi ada beberapa riwayat yang ayyuma ihabin tubigha, apapun kulit binatang yang disimak maka yang disamak menjadi suci. Nomor 19 wa an Salamah bin Muhabbiq. Nah, ini beda lagi. Beda dengan Ummu Salamah. Ini adalah Salamah bin Al-Muhabbiq. Di sini disebutkan
Salamah itu adalah ya seorang sahabi, ya, seorang sahabat perempuan yang berasal dari Basrah. Jadi cara sakniki ngoten, nggak tahu luar Jawa atau luar negeri, ya. Kanjeng Nabi berada di Madinah, seorang sahabiah ini, sahabat perempuan ini datang kepada Rasulullah, ya, seorang sahabat ini datang kepada Rasulullah dari kota lain, ya, dari kota lain. Nah, ini datang kepada Rasulullah menjadi sahabat Rasulullah SAW sehingga beliau meriwayatkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibahu juludil maitati tuhuruha. Disimaknya atau disamaknya kulit binatang yang sudah menjadi bangkai itu tohuruha, menjadi sucinya. Indikasi sucinya kulit binatang bangkai ya yaitu dengan cara disama. Oke, hadis yang ke-20 wa an Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha. Oke. Oh ya, salam tadi sudah. Wa an Maimunah. Oke, radhiyallahu anha qalat dawu sapa Maimunah. Nah, ini Maimunah ini juga ummul mukminin Bapak Ibu. Bernama Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Nama aslinya Barrah, ya. Barrah yang kemudian dinamai oleh Rasulullah dengan sebutan Maimunah dari kata al-yamin, ya. Al-yaminah, orang yang diutamakan oleh Rasulullah sejak diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-7 di waktu beliau umroh. Jadi Rasulullah pas umroh ketemu dengan yang namanya Barrah, kemudian masuk Islam, dinikahi Rasulullah dan namanya diganti dengan Maimunah. Nah, nama-namanya itu niki ibu panjenengan kalau gak ada anak putu itu nama-nama yang dari para sahabat, dari perlu nama-nama dari istri Rasulullah, Aisyah, Khadijah, Maimunah, Ummu Salamah, Ruqayyah, Mariatul Qibtiyah. Namanya wong Islam kok Angel. Tulisannya Angel. Saya pernah mengabsen santri itu Siti Angel. Makanya ya Angel teman. Terus diterusno sampai Kartolo, Angel temen tuturanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat dawu sapa Maimunah meriwayatkan marra lewat sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Di situ ada seekor bangkai kambing, ya, yajurunaha, yang diseret oleh banyak orang. Ya, jadi banyak orang yang ketika Rasulullah lewat itu ada bangkai kambing yang dieret-eret gitulah, karena dianggap sudah mati, ya, nggak bisa dimanfaatkan. Karena ya kemudian diseretnya itu, ya. Kemudian Rasulullah dawuh, "Lau akhadtum ihaba." Kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Kenapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Faqalu innaha maitah. Ya Rasulullah, ini kan bangkai ya Rasul. Kan haram, kan najis gitu kan. Seperti itu. Faqala dawuh sapa Rasulullah, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Loh jangan, ya najis memang. Tapi supaya tidak najis, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Bisa kalian sama antara air dicampur dengan daun salam. Itu bisa menghilangkan aroma-aroma ngapunten najisnya, busuknya daging itu, kemudian menjadi suci. Ya, ini akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Bon, hadis berikutnya yang ke-21 sebentar ini. Yang ke-21 wa an Abi Sa'labah Al-Khushani, dari Abi Sa'labah qala qultu ya Rasulullah. Abu Sa'labah mengatakan, saya bertanya, ya Rasulullah, saya matur kepada Rasulullah, inna bi ardi qaumin. Ini sebetulnya tidak tanwin itu Bapak Ibu, ya. Inna cara untuk susunan bahasa Arab, inna bi ardi qaumi ahli kitabin. Nggih, niki karena idhofah. Idhofah itu kalimat yang berurutan, bersambung lah kasarane ngoten.
Ini sambil ingat-ingat tata bahasa Arab nih. Inna sesungguhnya kami wahai Rasulullah ya bi ardi qaumi ahlil kitab pernah tinggal di buminya, di kampungnya ya, di tempat tinggalnya kaum ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kemudian kula jenengan kabeh niki boleh untuk makan dari bejana-bejana mereka. Mereka kan ahli kitab. Boleh mboten Kanjeng Nabi saya makan atau minum dari bejana-bejana yang dimiliki mereka. Ternyata Rasulullah bersabda, la ta'kulu fiha. Jangan. Kecuali Allah tajidu ghairaha. Kecuali kalau tidak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, jangan menggunakan wadah dari milik mereka. Takutnya apa? Bejana dari mereka bekas di damel makani ngapunten nggih, anjingnya atau apalah kita wallahu alam. Karena yang jelas konsep bersuci mereka dengan bersuci kita itu sangat beda. Pangapunten panjenengan kalau di hotel mewah itu bersih, Pak. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan konsep toharoh di dalam syariah. Makanya di kamar mandi toilet itu kadang tidak ada ininya, nggak ada gayungnya, nggak ada embernya, langsung tisu gitu aja. Ya. Itu ya mungkin bersih, tapi kesuciannya patut dipertanyakan. Itu makanya kalau jenengan hati-hati. Ya. Inna bi ardi qaumi ahlil kitab afana kulu fi aniyatim la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau memang tidak ada yang lain. Kalau toh tidak ada yang lain, yang ada hanya itu Bapak Ibu, faghsiluha wa kulu fiha. Kok umpama enten namung niku, nggih, maka itu pun harus dibersihkan terlebih dahulu. Ada riwayat yang lain mengatakan faghsiluha salasa marrat, bersihkan minimal 3 kali. Nah, punten misalnya gelas ini miliknya orang non muslim, ngaten nggih? Nah, itu sebelum panjenengan gunakan ya, itu memang adanya satu-satunya gelas ini. Seandainya ada pilihan yang lain, saya pilih gelas yang lain. Misalnya ini. Nah, berhubung adanya satu-satunya ini, etok-etoknya habis saya cuci. Ngaten misal diminum pun boleh. Bismillah. Contohnya tadi. Ngapunten Pak nggih. Samane gak sopan nek ngombe dhewe. Wassallallahu Muhammad. Jadi ngaten, muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Tambah satu lagi ya, Pak. Satu apa dua lagi? Oh ya, 2 lagi sekalian. Yang ke-22, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau mimma zadati imra'atin musyrikatin. Hadis ini sifatnya memperkuat sebelumnya, di mana tidak ada bejana lain kecuali bejana yang dimiliki oleh seorang bernama Mazadah ini. Jadi suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, dalam riwayat lain disebutkan dalam satu hadis yang sangat panjang, itu dalam satu perjalanan tidak ketemu dengan penduduk muslim sekalipun, yang ada seorang musyrikah ini, wanita musyrik. Nah, kita butuh tempat untuk wadah untuk berwudu. Nah, Rasulullah ini bersama para sahabat berwudu dari wadahnya, embernya seorang wanita musyrikah, Mazadah itu. Nah, berarti dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada wadah lain selain itu. Yang terakhir, wa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, ini asisten rumah tangganya Rasulullah. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasaro. Ingkasaro dari kata kasaro. Kasaro itu nek diwaqafno dadi kasar. Makanya orang yang kasar itu bikin hati terpecah belah. Inkasaro di sini artinya kan retak ya, retak atau pecah. Itu. Jadi orang itu kalau kasar membuat hati kita terpecah-pecah. Dalam bahasa puitisnya ibu-ibu, tercabik-cabik hatiku. Nah, cita-cita atas sakitnya tuh di sini. Kira-kira seperti itu. Ini saya terak-terak kiai saya dulu Bapak Ibu. Nek menerjemahkan hadis atau bahkan kalau ngaji nahwu sorof itu ya,
itu dihubung-hubungkan dengan fenomena kehidupan. Seperti itu. Jadi sedikit sekedaran aja ya Pak ya. Tapi jangan diinikan. Ini di hadis kan tidak ada, yang tidak ada. Bismillah, ingkasara, retak, ya, retak, fattakhadha makana sya'bi, kemudian Rasulullah mengambil, ya, melihat atau menindaklanjuti makana sya'bi di tempat yang retak itu, diambil apa? Silsilatan, sebuah tali, min fiddatin, dari perak. Ya apa ya? Tali dari perak itu apa ya? Yang semacam kawat gitu lagi. Zaman itu gimana itu caranya ya? Jadi mungkin dibakar, dipanaskan, lalu dibuat nembel tempatnya yang dari yang retak itu tadi. Berarti dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu menyebutkan bahwa kalau memang terjadi keretakan dan memang adanya adalah bahan yang terdiri dari perak, maka insya Allah diperbolehkan. Walaupun kalau ada yang lain, sebaiknya yang lain. Dalam hal ini Imam Syafi'i menyimpulkan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Apalagi kalau tidak disertai dengan mencari dulu yang sekiranya tanpa emas dan perak. Usahakan Bapak Ibu kula jenengan menghindari dari emas dan perak. Khususnya untuk laki-laki. Untuk perempuan monggo, karena memang hiasan-hiasan itu untuk perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Sehingga mas kawin itu, makanya kan mas kawin Pak, mahar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mas kawin. Karena apa? Biasanya digandengi dengan emas. Mas kawin, enggak ada mbak kawin, enggak ada. Itu kira-kira seperti itu. Ya, monggo. Artinya hiasan-hiasan emas perak itu untuk perhiasan kaum wanita, memperindah untuk suaminya. Nah, dan untuk laki-laki bersabar dulu, nanti di akhirat insya Allah akan kita miliki mudah-mudahan untuk selama-lamanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang badhe diatur ke, monggo silakan. Monggo Pak. Saya lupa juga namanya. Saya juga lali. Pak. Ya Allah Pak Khalid, monggo Bapak. Nggih. Kalau dalam usul fikih disebutkan ngeten Bapak. Jadi apapun yang banyaknya itu haram, maka sedikitnya pun menjadi haram. Nah, disitulah maka terjadi khilafiyah. Kalau Imam Al-Hanafi itu memang ada, kalau memang tidak mendominasi, ya, dan memang itu sangat urgensi, maka itu pun dibolehkan. Tapi tidak dianjurkan. Nah Imam Syafi'i, wong memang banyaknya diharamkan, ya sedikitnya ya haram. Jadi udah dihindari saja. Tapi panjenengan misalnya kok aku negak nggawe sebagian dari emas itu rasanya makanan kurang lezat gitu ya. Ya pakai Imam Al-Hanafi Pak. Jadi di antara piring itu sampean kayak 3 itu ya, emas, perak, apa gitu ya. Ya, tapi sebaiknya karena berdasarkan hadis sahih ini, ya, jadi fi aniyatin min fiddatin, ya, min zahabin wal fiddah. Itu ya sebaiknya dihindari saja. Ya. Sebaiknya dihindari. Kalau misalnya ada apa itu berapa persennya dari yang unsur-unsur emas dan perak itu, ya itulah menurut Imam Al-Hambali dan Imam Al-Hanafi masih sebatas dibolehkan, tapi tetap dianjurkan jangan ada yang unsur-unsur dari emas dan perak. Betul. Wallahu alam. Nanti Pak Khalid nggih, monggo wonten malih. Ada lagi Bapak, monggo silakan. Ya, monggo Bunda. Nggih. Oh iya betul. Iya. Kalau dalam
matan hadis secara lafziyah, secara redaksi memang terkait dengan wadah, ya Pak ya. Jadi tidak disebutkan secara khusus al-hatim atau disebut dengan apa cincin itu tidak. Maka ada yang membolehkan. Tapi karena memang sifatnya secara umum hadis bahwa emas dan perak itu diharamkan bagi laki-laki, maka sebaiknya tukar cincinnya untuk laki-laki tidak memakai emas. Nggak tahu bagaimana caranya lah. Kan bisa itu misalnya tukar cincin, yang laki dari keluarganya memasukkan yang terbuat dari emas ke pihak perempuan, yang pihak keluarga perempuan memasukkan ke laki-laki, tapi jangan berupa emas. Nah, itu diusahakan seperti itu, Pak. Sekarang itu juga kayaknya langka ya. Di samping juga mungkin tidak paham syariah, juga karena karena terbuai dengan tradisi itu. Saya sering menolak undangan Bapak, ketika undangan itu tausiah terkait dengan acara resepsi tunangan. Kenapa? Karena tunangan itu mirip dengan pernikahan, Pak. Yo ono kuwadene, ono sambutane macam-macam. Nah, ini iso berbahaya, Pak. Kecuali kalau diyakinkan bahwa di dalam tunangan, dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam bahasa Islam al-khitbah, itu yang datang masing-masing keluarga besar. Nah, ini enggak, Pak. Ada prosesi. Mas, sampean wis anu ta mbak iki, ya apa cantiknya. Saya tuh kaget, Pak, ketika di sebuah hotel itu ada undangan seperti itu. Mari ngono dikongkon tausiah dan doa. Yang kita khawatirkan namanya anak muda, Bapak. Wong selagi sing tuwek ngene ya kadang-kadang kakelan pola. Begitu sudah tunangan, ya kan? Sudah akrab. Nah, itu pun Rasulullah makanya memberi konsep setelah khitbah itu secepatnya segera nikah. Lah kadang-kadang masih berapa bulan, bahkan masih tahunan. Ngapunten, ya. Maka tidak dianjurkan seperti itu. Kalau toh misalnya mengadakan proses seperti itu, dijaga baik-baik, termasuk terkait dengan tukar cincin, tukar gelang, tukar kalung. Ya. Loh, ngapunten, itu sebetulnya filosofi, Bapak. Kenapa kok kalung? Kalung itu kudu karo aku nek lungan-lungan. Kalung. Kayak suami istri harus selalu berdampingan. Garwa sigarane kalung, gelang, gelo nek sampean ilang. Ngono. Sampean yo ngono. Nah, kenapa kok tukar cincin? Cincin itu sama-sama cinta. Aku cinta, kamu cinta. Cincin itu. Lah aku cinta sama enggak cinta namanya cin. Loh, ini ilmu otak-atik maduk tapi dihubungkan dengan satu syariat harus dipenuhi supaya apa? Di dalam kekeluargaan itu nek wis direwangi khitbah kados ngoten, resepsi yang luar biasa, menghadirkan semua undangan, jangan berhenti di tengah jalan. Karepe wong tuwek biyen iku ngoten. Wis diarani sigarane nyawa iki jangan sampai dipisah wong sigarane nyawa kok, Pak. Apa meneh mara tuwa, wis kadung mara tuwa, Pak. Ustaz Chandra masih muda, berhubung punya mantu disebut mara tuwa. Mara-mara dadi tuwa. Ya kan? Lah mulane duwe mantu, sampean iku tak eman-eman kon gawe putu. Ngono. Makane sing apik keluargane sakinah mawaddah warahmah. Ngaten. Makane samawa. Samawa itu apa? Nikah panjenengan itu sampai ke langit. Dan aras bergoncang ketika ada sebuah perceraian. Ngoten, Pak. Makane kula niku bojo kula masuk elek-elek tak uri-uri terus sampai mati insyaallah. Padahal ana bojo kene lali. Ayo sorry Mama. Nggih, ngaten nggih, ini sudah syuruk. Ngaten kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Rahman ya Rahim, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami di bulan Sya'ban yang mulia ini. Ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami, berkahi umur kami, berkahi keluarga kami, dan perkenankan kami ya Allah, berikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga sampai ketemu dengan bulan Ramadan yang mulia ya Allah, yang dimana kami bisa menggunakan, memaksimalkan untuk beribadah kehadirat-Mu ya Allah, mengkaji ayat-ayat-Mu, mencontoh sunnah Rasul-Mu,
باقية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالخير، واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.